Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Selamat pagi. Nah, hari ini adalah pertemuan ketiga kita untuk mata kuliah komunikasi pembangunan itu sendiri. Nah, minggu lalu kita sudah membahas terkait dengan definisi dari komunikasi, definisi dari pembangunan, dan definisi dari komunikasi pembangunan itu sendiri. Nah, untuk pertemuan ketiga ini kita akan membahas terkait dengan ruang lingkup dari komunikasi pembangunan itu sendiri. Jadi saya harap teman-teman dapat menyimak perkuliahan ini dengan baik agar senantiasa ilmu yang saya sampaikan itu kalian pahami dengan saksama begitu. Nah, pada pertemuan kali ini kita membahas tentang ruang lingkup komunikasi pembangunan, di mana komunikasi hadir pada semua aspek kehidupan manusia. Ya, benar sekali. Hampir seluruh aspek kehidupan manusia itu selalu melibatkan yang namanya komunikasi. Tidak bisa terlepas dari komunikasi. Yang sudah saya jelaskan minggu lalu ya, bahwasanya dalam sehari-hari kita melakukan 70% komunikasi dengan orang lain. Artinya dalam 70% ini meliputi komunikasi nonverbal dan juga komunikasi verbal. Perbedaan antara komunikasi verbal dan nonverbal itu sudah saya jelaskan minggu lalu. Saya rasa teman-teman sudah memahami perbedaan antara komunikasi tersebut. Nah, oleh karenanya, di mana komunikasi ini memiliki tujuan untuk suatu perubahan yang lebih terarah. Tetapi ini tidak berarti bahwa dalam komunikasi pembangunan, komunikasi menjadi faktor yang paling menentukan. Artinya bahwa komunikasi hanyalah salah satu komponen dari beberapa komponen tersebut ya. Artinya bahwa memang suatu komunikasi pembangunan ini tidak menjadi menjadi aspek utama, bahwa aspek utama komunikasi menjadi penentu gitu ya. Artinya komunikasi ini hanya sebagai fasilitas ataupun sesuatu yang menjembatani antara perencana pembangunan dan juga yang menerima pembangunan begitu. Jadi yang perencana pembangunan ini disebutlah kita komunikator, sedangkan penerima pembangunan ini kita ganti saja dengan komunikan begitu. Artinya melalui komunikasi ini adalah sebuah jembatan antara komunikator dan komunikan untuk melakukan suatu hubungan gitu ya. Nah, faktor-faktor yang paling penting, yang paling menentukan dalam pembangunan itu ternyata organisasi struktural, masyarakat, kondisi politik, ekonomi, dan sosial. Jadi sebenarnya yang menjadi aspek utama dalam proses komunikasi pembangunan terciptanya atau terlaksananya sebuah komunikasi pembangunan itu ternyata ada beberapa faktor yang menentukannya, seperti yang saya sudah bilang itu tadi. Organisasi struktural, masyarakat yang terlibat ya, kita tidak bisa terlepas dari masyarakat karena memang tujuan dari suatu pembangunan itu adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga yaitu kondisi politik, yang keempat ekonomi dan juga sosial budaya gitu. Nah, lantas bagaimana posisi komunikasi dalam pembangunan gitu ya? Baik, saya akan bahasnya di mana komunikasi itu diperlukan bagi setiap usaha menimbulkan suatu perubahan gitu ya. Jadi maksudnya di sini bahwa komunikasi itu adalah suatu bentuk usaha kita untuk merubah atau menimbulkan suatu perubahan, baik perubahan yang ada di komunikan ataupun juga komunikator gitu. Ketika kita menyampaikan pesan kepada komunikan, artinya ada sesuatu tujuan yang ingin kita ciptakan gitu ya. Artinya ada perubahan sikap, baik perubahan perilaku, baik perubahan pikiran dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu tujuan yang ingin dicapai ketika kita melakukan komunikasi kepada orang lain, baik komunikasi pembangunan, komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok, komunikasi massa, dan berbagai jenis komunikasi lainnya. Artinya ada perubahan yang ingin kita dapatkan ketika kita berkomunikasi begitu. Sama halnya dengan proses komunikasi pembangunan begitu ya. Ketika memang komunikator menyampaikan sebuah perencanaan pembangunan kepada masyarakat, artinya ada yang ingin dicapai gitu. Artinya ada yang ingin didapatkan dari perencanaan pembangunan itu tadi terhadap masyarakat. Nah, apa sebenarnya tujuannya? Ya mungkin sebagai contoh ketika memang pemerintah ingin membangun sebuah sebuah objek wisata misalnya. Nah, apa tujuannya berkoordinasi atau berkomunikasi dengan elemen masyarakat? Tujuannya mungkin ingin mendapatkan dukungan
atau mendapatkan dukungan itu berarti bentuk komunikasi yang dilakukan adalah bentuk komunikasi persuasif gitu ya. Persuasif itu artinya mempengaruhi begitu. Tapi tetap saja yang harus diperhatikan adalah keuntungan dan juga kelebihannya. Apa yang akan menjadi keuntungan ataupun kekurangan ketika sebuah proyek pembangunan seperti yang sudah saya bilang tadi, objek wisata misalnya, apa yang menjadi keuntungan untuk masyarakat dan juga untuk perencana pembangunan yaitu pemerintah misal. Nah, itu juga harus dijelaskan agar di kemudian hari tidak adanya kesenjangan sosial baik antara masyarakat itu sendiri ataupun antara masyarakat dengan pemerintah begitu. Oleh karenanya memang komunikasi ini bertujuan untuk menimbulkan suatu perubahan gitu. Nah, perubahan struktural membutuhkan beberapa bentuk usaha yang dikoordinasi oleh masyarakat. Dan yang paling penting dalam usaha gabungan tersebut adalah hubungan pertukaran pandangan dan pengetahuan yang dilakukan melalui proses yang namanya komunikasi. Benar ya, melalui komunikasi ini tadi diharapkan adanya perubahan struktural gitu. Oleh karenanya dalam usaha yang dilakukan ini yang paling penting adalah bagaimana kita mengkomunikasikannya kepada masyarakat atau elemen lainnya begitu. Misalnya contoh pembangunan yang paling mudah ya, misalnya pembangunan sebuah sekolah misalnya di suatu wilayah ataupun di suatu desa kita katakan, antara pemerintah itu harus ada yang namanya komunikasi kepada misalnya pemerintahan daerah setempat, masyarakat begitu. Harus, karena memang ya masyarakat memiliki peran penting dalam sebuah pembangunan. Pembangunan itu dilaksanakan ataupun dilakukan untuk perubahan yang mana memang bertujuan untuk menjadi lebih baik lagi gitu. Dari masyarakat yang memang pada awalnya itu tidak mengenal huruf gitu ya. Akhirnya dengan perencanaan sebuah pembangunan akhirnya masyarakat menjadi paham tentang suatu huruf begitu ya. Dan masih banyak contoh-contoh lainnya, nanti mungkin kalian bisa cari tahu atau referensi lainnya ya terkait dengan bagaimana posisi komunikasi dalam sebuah pembangunan begitu. Nah, artinya bahwasanya meskipun komunikasi itu bukan sebagai penggerak utama dalam suatu perubahan sosial, tetapi komunikasi ini adalah alat yang memiliki kekuatan yang luar biasa guna mengawasi salah satu kekuatan penting dalam masyarakat. Ya, benar ya, bahwasanya memang komunikasi ini menjadi alat utama ataupun alat yang memiliki kekuatan untuk merubah tindakan ataupun perilaku yang ditimbulkan dari sebuah proses komunikasi di masyarakat. Nah, terus bagaimana nih ruang lingkup komunikasi pembangunan itu sendiri? Komunikasi pembangunan itu sendiri merupakan suatu disiplin ilmu dan praktikum komunikasi dalam konteks negara yang sedang berkembang, terutama kegiatan komunikasi untuk suatu perubahan sosial yang berencana. Artinya memang komunikasi pembangunan ini biasanya dilakukan oleh negara-negara berkembang, misalnya seperti negara kita ya, negara Indonesia, di mana memang bahwasanya kegiatan dari komunikasi pembangunan ini dilakukan secara yang terencana. Artinya ada sebuah perencanaan yang dilakukan secara matang untuk meningkatkan ataupun mensejahterakan suatu masyarakat gitu. Komunikasi pembangunan dimaksudkan untuk secara sadar meningkatkan pembangunan manusiawi. Benar ya, tujuan dari komunikasi pembangunan ini adalah untuk merubah roda kehidupan ataupun roda perputaran gitu sih, antara yang awalnya memang tidak melek huruf jadi melek huruf gitu. Memang tujuan utama dari komunikasi pembangunan ini adalah untuk pembangunan manusiawi, manusia. Yang mana komunikasi yang akan menghapuskan kemiskinan, pengangguran dan ketidakadilan ini adalah tujuan dari komunikasi pembangunan dilaksanakan memang untuk tujuan manusia, untuk tujuannya memang kemanusiawi, yang dimana dengan adanya proses komunikasi pembangunan ini diharapkan akan menghapuskan sebuah kemiskinan, pengangguran dan juga ketidakadilan di masyarakat ataupun di suatu negara. Komunikasi pembangunan yang diutamakan adalah kegiatan mendidik dan memotivasi masyarakat, bukannya memberikan laporan yang tidak realistik dari fakta-fakta atau sekedar penonjolan diri. Artinya di sini bahwa ketika kita melakukan komunikasi pembangunan, informasi yang disampaikan kepada masyarakat itu adalah informasi yang benar-benar real, fakta gitu, bukan informasi yang bersifat
realistik gitu ya, yang tidak realistik atau fakta-fakta atau sekedar hanya ingin penonjolan diri di masyarakat, sekedar pencitraan di masyarakat, sedangkan informasi yang disampaikan tidak benar begitu. Oleh karenanya komunikasi pembangunan ini memang benar-benar yang informasi yang realistik ya. Tujuan komunikasi itu adalah untuk menanamkan gagasan-gagasan, sikap, mental, dan mengajarkan keterampilan yang dibutuhkan oleh suatu negara berkembang. Benar, bahwasanya komunikasi itu memiliki tujuan untuk menanamkan sebuah gagasan, baik ide-ide, sikap gitu ya, dan jenis keterampilan lainnya. Jadi secara pragmatis bahwa komunikasi pembangunan itu adalah komunikasi yang dilakukan untuk melaksanakan rencana pembangunan suatu negara. Ya benar, komunikasi pembangunan itu memang perencanaan komunikasi yang bertujuan untuk sebuah pembangunan dalam suatu negara berkembang ya, untuk negara berkembang. Ternyata untuk memudahkan perbedaan antara komunikasi pembangunan dengan jenis komunikasi lainnya, kita melihat dari arti sempit dan juga arti luas komunikasi pembangunan. Di mana dalam arti luas komunikasi pembangunan ini meliputi peran dan fungsi komunikasi, yaitu sebagai suatu aktivitas pertukaran pesan secara timbal balik di antara semua pihak yang terlibat dalam usaha pembangunan. Yang perlu digarisbawahi dalam komunikasi pembangunan yaitu adalah perencanaan sebuah pembangunan, yaitu adanya sebuah pembangunan. Sedangkan bentuk komunikasi lainnya itu tidak ada perencanaan pembangunan gitu. Misalnya seperti komunikasi antar pribadi gitu ya. Komunikasi yang dilakukan hanya ingin menyampaikan informasi, perubahan sikap, dan persamaan makna begitu. Sedangkan dalam komunikasi pembangunan memang pembangunan itu adalah pembangunan itu adalah tujuan utama dilakukannya komunikasi begitu. Nah, di mana terutama antara masyarakat dan pemerintah sejak dari proses perencanaan, kemudian pelaksanaan dan penilaian serta evaluasi terhadap pembangunan yang dilakukan. Artinya memang komunikasi pembangunan ini benar-benar suatu hal yang terencana antara pemerintah dan juga masyarakat. Dimulai dari perencanaannya seperti apa, itu juga harus dikomunikasikan oleh pemerintah ke masyarakat. Tahapan-tahapan pembangunannya itu seperti apa, terus bagaimana sistem pelaksanaannya, siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, penilaian serta evaluasi ya. Setelah dilakukannya pembangunan dan juga pelaksanaannya, tahapan akhirnya adalah tahapan evaluasi. Jadi adanya evaluasi ataupun koreksi gitu ya dengan suatu pembangunan yang dilakukan gitu. Evaluasi ini tujuannya untuk apa? Agar memang dari dari pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil itu bisa menjadi sebuah aspek untuk kita merubah menjadi yang lebih baik lagi dari perencanaan pembangunan yang sebelumnya gitu. Jadi diperlukannya evaluasi ini adalah untuk sebagai bahan perubahan yang lebih baik lagi gitu. Oleh karenanya memang dalam komunikasi pembangunan ataupun dalam perencanaan suatu pembangunan ini sangat diperlukan sekali komunikasi yang efektif agar memang antara perencana pembangunan yaitu pemerintah dengan tujuan pembangunan yaitu masyarakat gitu, adanya memang kesepahaman atau persamaan makna terkait dengan perencanaan pembangunan yang dilakukan. Sedangkan dalam arti sempit, bahwasanya komunikasi pembangunan merupakan segala upaya dan cara serta teknik penyampaian, gagasan dan keterampilan pembangunan yang berasal dari pihak yang memprakarsai pembangunan dan ditujukan kepada masyarakat luas. Di mana kegiatan ini bertujuan agar masyarakat yang dituju dapat memahami, menerima dan berpartisipasi dalam melaksanakan gagasan-gagasan yang disampaikan. Artinya ketika ada suatu ide ataupun gagasan-gagasan yang disampaikan oleh perencana pembangunan yaitu pemerintah, masyarakat juga diharapkan dapat menerima, memahami, serta berpartisipasi dalam melaksanakan ide ataupun gagasan yang disampaikan oleh pemerintah tersebut. Oleh karenanya memang kerjasama ataupun hubungan yang di antara dari pemerintah dengan masyarakat itu memang harus dibangun dengan baik, yaitu dari proses yang namanya komunikasi itu. Lalu bagaimana sih sebenarnya tujuan dari komunikasi pembangunan? Pasti ya, setiap komunikasi itu tentunya memiliki tujuan dan fungsinya masing-masing.
Seperti yang sudah saya sampaikan, komunikasi antar pribadi ada tujuan yang ingin kita capai ketika kita melakukan komunikasi dengan lawan bicara kita. Misalnya, ketika kita komunikasi yang berbentuk promosi gitu ya, kita memasarkan produk, kita katakanlah produknya A. Jadi ketika komunikator menyampaikan produk A ini tadi, ada yang ingin dicapai ataupun tujuan dilakukannya komunikasi, yaitu persuasif. Persuasif itu artinya kita mempengaruhi lawan bicara kita, mempengaruhi komunikan kita begitu. Apa yang ingin dipengaruhi? Pikirannya gitu ya. Sehingga ketika kita ingin mempromosikan produk, tujuan kita adalah untuk mempengaruhi lawan bicara kita agar tertarik untuk membeli produk kita. Nah, itu adalah bentuk tujuan komunikasi bersifat promosi ataupun komunikasi antar pribadi gitu. Lantas bagaimana tujuan komunikasi pembangunan? Tentunya ada ya tujuan yang ingin dicapai dari sebuah komunikasi pembangunan. Komunikasi pembangunan bertujuan untuk memajukan pembangunan. Nah, yang sudah saya jelaskan bahwa dalam komunikasi pembangunan elemen yang paling utama adalah adanya sebuah pembangunan ya. Jadi yang dimaksud untuk tujuan komunikasi pembangunan adalah bertujuan untuk memajukan komunikasi pembangunan itu sendiri. Artinya bahwa pembangunan sangat diperlukan agar rakyat yang mempunyai kadar huruf serta pendapatan sosioekonomi yang rendah haruslah diberikan suatu perubahan yang berbentuk ide benar dan kemahiran yang belum mereka kenal dan dalam jangka waktu yang singkat. Di mana selain itu masyarakat juga diberikan motivasi agar lebih semangat untuk menuju suatu perubahan. Sasaran dari komunikasi pembangunan itu sendiri adalah masyarakat yang memang memiliki suatu sosial ekonomi yang rendah ya, mungkin mana mereka mungkin belum terlalu mengenal sistem ekonomi sosial yang memang lebih maju, ataupun buta huruf, ataupun sistem perekonomiannya yang sangat rendah begitu. Nah, inilah tujuan dari dilaksanakannya komunikasi pembangunan, yaitu untuk kesejahteraan masyarakat tadi. Bagaimana caranya? Yaitu tadi dengan memberikan ide-ide, kemahiran yang belum mereka kenal dalam jangka waktu yang singkat. Selain itu masyarakat itu juga harus diberikan motivasi ya, semangat agar mereka memang merasa didukung dengan adanya suatu perencanaan komunikasi pembangunan. Itu adalah tujuan komunikasi pembangunan secara umum. Di sini menurut Nora ya, ahli komunikasi pembangunan, menjelaskan tentang tujuan dilaksanakannya komunikasi pembangunan ini adalah mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan menginginkan bahwa sekelompok massa orang-orang dengan tingkat literasi atau melek huruf dan penghasilannya rendah, dan hal ini harus dirubah dengan cara keterbukaan akan informasi serta dimotivasi untuk menerima dan menggunakan secara besar-besaran ide dan keterampilan yang tidak familiar bagi mereka. Nah, jadi di sini menurut Nora ini benar seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, bahwa memang tujuan dari komunikasi pembangunan ini adalah untuk orang-orang yang memang memiliki penghasilan yang rendah, tingkat melek huruf yang rendah, dan juga pola kehidupannya yang memang cukup sulit gitu. Oleh karenanya mereka dimotivasi melalui sebuah perencanaan komunikasi pembangunan begitu ya. Nah, prinsip-prinsip komunikasi pembangunan bahwasanya memang agar komunikasi pembangunan lebih berhasil mencapai sasarannya serta dapat menghindarkan kemungkinan-kemungkinan efek yang tidak diinginkan, tentunya harus mempertimbangkan hal-hal atau prinsip komunikasi itu sendiri, di mana menurut Rogers bahwa kesenjangan komunikasi dapat diperkecil bila strategi komunikasi pembangunan dirumuskan dengan memperhatikan beberapa prinsip-prinsip. Yang pertama adalah penggunaan pesan ya. Dalam penggunaan pesan harus dirancang khusus untuk khalayak yang spesifik. Misalnya, bila hendak menjangkau khalayak ataupun masyarakat yang miskin, maka pada perumusan pesan, tingkat bahasa, gaya penyajian pesan dan sebagainya disusun sedemikian rupa agar dapat mudah dimengerti dan dipahami sesuai dengan kondisi mereka. Jadi benar sekali, prinsip yang pertama adalah penggunaan pesan ya. Kita harus memang merancang pesan itu, kita harus sesuaikan gitu ya, siapa lawan bicara kita, tingkat bahasa kita, gaya kita menyampaikan pesan gitu. Kita harus menyesuaikan dengan lawan bicara kita. Misalnya masyarakat yang memang memiliki tingkat pendidikan yang rendah, penggunaan bahasa yang kita lakukan gitu harus disesuaikan dengan mereka ya.
Oleh karenanya memang dalam penyajian pesan ini harus diperhatikan. Ini adalah prinsip yang paling utama dalam keberhasilan sebuah proses ataupun komunikasi pembangunan. Yang kedua yaitu pendekatan selling effect. Apa itu? Yaitu dengan mengkomunikasikan pesan-pesan bagi masyarakat yang dituju, di mana agar masyarakat yang ketertinggalan itu mempunyai kesempatan untuk mengejar ketertinggalannya. Artinya di sini kita memberikan motivasi gitu ya. Artinya kita memberikan semangat kepada masyarakat yang memiliki ketertinggalan baik ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya. Dengan motivasi-motivasi yang diberikan, masyarakat yang mengalami ketertinggalan itu juga akhirnya memiliki semangat untuk maju ataupun ke arah yang lebih baik lagi. Itu prinsip komunikasi pembangunan yang kedua. Komunikasi pembangunan untuk prinsip yang ketiga yaitu penggunaan pendekatan narrowcasting atau melokasikan penyampaian pesan bagi kepentingan halayak. Lokalisasi di sini berarti disesuaikannya penyampaian pesan ataupun penyampaian informasi yang dimaksud dengan situasi kesempatan di mana hayalak berada. Selain kita memperhatikan konteks pesan ya, kita juga di sini harus memperhatikan posisi ataupun tempat di mana masyarakat ataupun lawan bicara kita. Misalnya di daerah di daerah nelayan, misalnya daerah pesisir pantai. Kita harus menyesuaikan ketika kita menyampaikan informasi kepada mereka. Misalnya dari salah satu contohnya dari segi intonasi suara. Nah, masyarakat yang tinggal lebih pesisir pantai biasanya mereka lebih memiliki intonasi suara yang keras begitu, yang cukup besar. Oleh karenanya ketika kita menyampaikan informasi kepada mereka, kita harus menyesuaikan juga gitu ya. Kita harus menyesuaikan juga dengan intonasi yang mereka miliki. Itu adalah penggunaan pendekatan narrowcasting. Selanjutnya yaitu pemanfaatan saluran tradisional ya. Ini penting juga kita pahami bersama untuk keberhasilan sebuah komunikasi pembangunan. Nah, pemanfaatan saluran tradisional ini maksudnya yaitu berbagai bentuk pertunjukan rakyat yang sejak lama memang berfungsi sebagai saluran yang akrab dengan masyarakat setempat. Memang seperti yang kita ketahui, masyarakat Indonesia ini kan memang terdiri dari beribu-ribu suku ya, yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Oleh karenanya memang setiap budaya atau setiap suku itu tentunya memiliki komunikasi atau memiliki tradisi, budaya dan kebiasaan ciri khasnya masing-masing. Misalnya dari segi bahasa, perilaku, kebiasaan, adat istiadatnya seperti apa, tradisi yang dilaksanakan seperti apa, itu ada perbedaannya masing-masing ya, ada ciri khasnya masing-masing. Misalnya seperti contoh orang Batak Toba gitu ya, mereka memang memiliki ciri khasnya intonasi suaranya yang besar gitu, dimana kalau bertemu dengan orang Jawa menganggap bahwa ketika berkomunikasi itu orang Batak itu marah, padahal sebenarnya tidak. Itu memang intonasi ataupun kebiasaan yang dimiliki oleh orang Batak Toba. Dan juga selanjutnya misalnya seperti ketika kita berbelanja ataupun jalan-jalan ke pajak beras tagi ya. Nah, ketika kita sesampai di sana kita selalu ditawarkan sama bibi-bibi yang jualan di sana, dimana mereka selalu melontarkan kata anakku gitu kepada semua pembeli yang ada di sana. Misalnya, mau beli apa nakku? Gitu, cari apa nakku? Meskipun sebenarnya kita itu bukan anaknya, tapi mereka memiliki sebuah kebiasaan untuk mengatakan anakku kepada seluruh ataupun semua pengunjung yang berdatangan ke beras tagi. Nah, itu merupakan salah satu bentuk dari kebiasaan masyarakat suku Karo. Berbicara tentang tradisi, misalnya ya, tradisi yang lebih mudah kita pahami, Pesta Danau Toba. Pesta Danau Toba itu juga selalu dilaksanakan setiap tahunnya gitu ya. Contoh selanjutnya misalnya seperti suku Karo di Brastagi, di mana setiap tahunnya itu mereka selalu melaksanakan sebuah tradisi yang sampai saat ini juga masih dilaksanakan, yaitu Pesta Kerja Tahun. Jadi Pesta Kerja Tahun ini bagi mereka adalah perayaan ataupun hari kemerdekaannya. Kalau kita masyarakat ataupun orang yang beragama Islam, hari kemerdekaan kita adalah Lebaran gitu ya. Begitu juga dengan keyakinan lainnya, Natalan gitu. Nah, sedangkan untuk masyarakat Karo yang ada di Brastagi, Kebanjahaya dan sekitarnya, tradisi kerja tahun ini adalah hari kemerdekaan untuk masyarakat setempat.
Nah, ini adalah salah satu memang saluran-saluran tradisional. Dari acara-acara seperti kerja tahunan ini bisa juga dimanfaatkan oleh masyarakat ataupun oleh pemerintah untuk melakukan proses komunikasi pembangunan, yaitu di mana mereka memberikan sebuah masukan, ide, dan motivasi ke masyarakat melalui sebuah saluran tradisional dengan pendekatan saluran tradisional. Selanjutnya yaitu untuk prinsip kelima komunikasi pembangunan, pengenalan para pemimpin opini di kalangan lapisan masyarakat yang berkekurangan dan meminta bantuan mereka untuk menolong mengkomunikasikan pesan-pesan pembangunan. Di sini maksudnya adalah elemen pemerintah, perencanaan pembangunan ini bekerja sama ataupun meminta tolong kepada lapisan masyarakat seperti contoh yaitu perangkat desanya, ketua adatnya, lurahnya. Ini adalah pendekatan dengan para pemimpin dari sebuah wilayah yang ingin dilakukan perencanaan sebuah pembangunan gitu. Selanjutnya yaitu mengaktifkan keikutsertaan agen-agen perubahan yang berasal dari kalangan masyarakat itu sendiri sebagai petugas lembaga pembangunan yang beroperasi di kalangan rekan sejawat mereka sendiri. Misalnya seperti contoh banyak ya organisasi-organisasi ataupun komunitas-komunitas yang ada di masyarakat. Jadi pemerintah bisa memanfaatkan ataupun bekerjasama dengan komunitas-komunitas tersebut untuk untuk menggiring opini kepada masyarakat gitu ya, untuk membantu mengkomunikasikan perencanaan pembangunan yang sudah dilaksanakan ini kepada masyarakat. Misalnya seperti contoh adalah Karang Taruna ataupun muda-mudi yang ada di suatu desa. Biasanya dalam suatu wilayah itu pasti ada Karang Tarunanya. Nah, melalui Karang Taruna ini pemerintah juga bisa bekerja sama dan lebih mudah untuk mengkomunikasikan tujuan suatu pembangunan itu gitu. Itu adalah poin yang keenam. Poin yang ketujuh adalah diciptakan dan dibina cara-cara atau mekanisme bagi keikutsertaan halayak atau masyarakat itu sendiri sebagai pelaku-pelaku pembangunan itu sendiri dalam proses pembangunan, yaitu sejak tahap perencanaan sampai pada situasinya. Nah, di sini adalah kita dilakukannya pembinaan. Setelah adanya komunikasi yang dilakukan, maka selanjutnya adalah tahapan-tahapan ide-ide ataupun pembinaan yang dilakukan antara pemerintah dengan halayak-halayak lainnya seperti masyarakat dan elemen-elemen penting lainnya. Nah, itu ada 7 konsep ataupun prinsip dalam komunikasi pembangunan agar pembangunan itu dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang sudah direncanakan gitu. Sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa bertanya, kita akan membahasnya di grup WA. Ya, kalau kalian punya pertanyaan yang kurang jelas. Nah, untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang fungsi komunikasi pembangunan itu sendiri. Tadi kita sudah membahas tujuannya. Minggu depan kita akan membahas fungsi komunikasi pembangunan, terus juga perspektif komunikasi pembangunan itu seperti apa gitu ya. Nah, jadi saya harap teman-teman minggu depan juga bisa mengikuti perkuliahan ini ya. Untuk tugas mungkin nanti setelah pertemuan yang kita lakukan minggu depan, berarti pertemuan keempat. Nah, pertemuan kelima nanti saya akan memberikan tugas individu kepada teman-teman berkaitan dengan apa materi yang sudah kita bahas gitu. Jadi strategi ya. Minggu depan itu berarti kita membahas tentang fungsi komunikasi pembangunan, strategi komunikasi pembangunan, dan juga perspektif komunikasi pembangunan itu seperti apa. Jadi saya harap teman-teman juga sebelum memulai perkuliahan, sebelum saya memberikan materi, teman-teman juga ikut andil untuk mencari referensi terkait dengan materi yang akan dibahas minggu depan. Sehingga memang bukan hanya saya yang mencari informasi, teman-teman juga sudah membaca terlebih dahulu gitu. Saya berharap memang perkuliahan ini segera dilakukan secara tatap muka, karena menurut saya ini kurang efektif ya kalau kita perkuliahan online seperti ini. Tapi tetap semangat, walaupun demikian ya tidak mengurangi semangat kita untuk terus belajar dan juga untuk terus menuntut ilmu ya. Jangan bosan-bosan untuk belajar, karena memang
apa ya, belajar itu memang tidak ada habisnya, sama seperti Aristoteles gitu. Dia tidak berhenti, tidak ada titik hentinya gitu untuk belajar. Dia terus belajar, belajar dan terus belajar gitu. Sama saya seperti saya. Dulu saya mikirnya ketika udah lulus SD, lanjut SMP, setelah lulus SMP, lanjut SMA, begitu selanjutnya sampai S1. Nah, dulu sebelum saya lulus S1 saya berpikiran bahwasanya saya memang setelah setelah lulus S1 saya langsung bekerja dan tidak belajar lagi gitu. Ternyata alhamdulillah saya diberikan rezeki dan dipercaya juga oleh dosen saya dulu untuk melanjutkan studi S2. Nah, setelah S2 juga sekarang saya masih terus belajar juga gitu ya. Artinya ya namanya manusiawi gitu. Walaupun sebanyak apa ilmu yang kita dapatkan ketika di S1, kita juga harus membaca ataupun mengulang kembali materi itu. Karena materi-materi yang sampaikan itu kan sangat banyak. Sama, bukan kalian saja yang belajar, saya juga belajar gitu. Apalagi komunikasi pembangunan ya. Sejak S1 sampai S2 juga memang saya sangat sulit gitu memahami tentang komunikasi pembangunan, dan ternyata ketika saya bekerja saya diberikan mengampu mata kuliah komunikasi pembangunan gitu. Itu artinya saya juga harus banyak-banyak belajar gitu ya. Oleh karenanya memang teman-teman tetap semangat untuk belajar dan terus belajar gitu. Untuk diskusi kita akan diskusi di grup WA. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Untuk absensi nanti di Classroom ya, seperti biasa. Kalau ya udah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada perkuliahan pagi ini. Kalau misalnya saya ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Tetap semangat ya, dan patuhi protokol kesehatan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.